Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai pengembangan paragraf dalam karya ilmiah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya jelaskan bahwa pada video perkuliahan ini, saya akan beri tugas dan bisa kalian jawab di LMS atau e-learning. Jadi tugasnya ada pada video perkuliahan kali ini. Oke, langsung saja. Paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang saling berkaitan dan berisi ide pokok atau mengandung ide pokok. Jadi paragraf itu kumpulan beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk atau mengandung suatu ide pokok. Oke. Nah, tugas pertama ini. Ada paragraf A dan paragraf B. Menurut kalian, mana yang termasuk paragraf? Berikutnya, syarat paragraf dalam karya ilmiah. Yang pertama ada ide pokok atau kalimat utama. Berikutnya ada pikiran penjelas atau kalimat penjelas. Satu paragraf minimal 3 kalimat. Nah, 3 kalimat ini berisi 1 kalimat utama dan 2 kalimat penjelas. Dan berikutnya ada koherensi dan kohesi. Oke. Selanjutnya, nah, ini tugas 2. Menurut kalian, mana kalimat yang tidak mendukung paragraf tersebut? Jadi, kalian mencari kalimat sumbang. Oke. Selanjutnya, nah, jenis paragraf dalam karya ilmiah saya bagi menjadi 5. Yang pertama deskripsi, kedua eksposisi, ketiga argumentasi, keempat persuasi, dan kelima narasi. Oke, berikutnya paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena. Nah, biasanya paragraf deskripsi ini terletak pada latar belakang. Kalau dalam karya ilmiah atau dalam skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi. Nah, paragraf deskripsi ini biasanya ada di bagian latar belakang. Berikutnya, ada paragraf eksposisi, yakni menguraikan suatu fenomena atau fakta. Nah, terletak di mana Pak paragraf eksposisi ini? Sama, paragraf eksposisi ini biasanya juga terletak di latar belakang atau di bagian pendahuluan. Selanjutnya, ada paragraf argumentasi. Argumentasi ini berisi suatu pendapat. Nah, kalau argumentasi pendapat itu berarti terletak di mana? Terletak di kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Nah, ini ada paragraf argumentasi itu biasanya terletak di sana. Selanjutnya, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini paragraf yang mengajak atau menghasut lah, istilah kasarnya itu menghasut atau mengajak suatu pembaca. Nah, paragraf persuasi ini terletak di mana, Pak? Paragraf persuasi ini biasanya terletak di simpulan dan saran di bagian akhir persuasi ini. Berikutnya ada paragraf narasi. Nah, narasi ini biasanya berkaitan dengan karya sastra. Pak, apakah paragraf narasi ini terletak atau ada di karya ilmiah, Pak? Ada. Biasanya paragraf narasi ini terdapat di bab 3 di metode penelitian atau metode kegiatan. Biasanya kalian menceritakan itu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Oke, selanjutnya dalam pengembangan paragraf karya ilmiah ada istilah penalaran atau pengembangannya. Saya bagi menjadi 5, yakni deduktif, induktif, generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Yang pertama ada deduktif. Deduktif ini dari umum ke khusus. Nah, cara mengidentifikasinya bagaimana? Biasanya para penalaran deduktif ini ide pokoknya terletak di awal kalimat, di awal paragraf. Nah, biasanya di ide pokoknya di awal, setelah itu diuraikan atau dijabarkan.
Nah, berikutnya ada penalaran induktif. Berbanding kebalik dengan deduktif tadi, kalau induktif, ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Nah, dari penarikan dari khusus ke umum. Kalau penalaran generalisasi, yakni campuran, bisa terletak di awal, di tengah, di akhir ide pokoknya. Jadi kalau penalaran generalisasi, kalian harus membaca paragraf itu secara utuh, secara menyeluruh. Selanjutnya ada penalaran analogi atau perbandingan analogi ini. Nah, ide pokoknya di mana, Pak? Ide pokoknya itu pada kalimat yang berisi tentang perbandingan itu, analogi. Bisa di awal, di tengah, di akhir. Jadi kalian sama, harus membaca secara utuh. Berikutnya ada penalaran sebab akibat. Nah, kalau penalaran sebab akibat ini jika maka, jika X maka Y, itu biasanya itu kalau penalaran sebab akibat. Nah, Pak, itu di sana tidak ada kata jika maka. Iya, memang kadangkala kata jika makanya itu ditulis, bisa juga tidak ditulis. Ide pokoknya terletak di mana? Harus kalian hati-hati kalau ingin mengetahui ide pokok penalaran sebab akibat. Kenapa? Karena kalian biar tidak terjebak. Oke, jadi harus hati-hati. Jadi harus dilihat, oh jika ini maka ini. Nah, itu penalaran sebab akibat. Oke, terima kasih. Sekian video perkuliahan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.